Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian di kelas 10. Alhamdulillah pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimanakah proses lahirnya dinasti Bani Umayyah I di Damaskus, karena kita akan mempelajari atau memasuki bab yang baru. Oke, yang pertama, perlu diketahui bahwasanya Bani Umayyah itu disematkan kepada itu adalah Umayyah bin Abdul Syam. Kenapa Umayyah bin Abdul Syam? Karena dialah nanti yang mana keturunan dari Umayyah ini mendirikan suatu pemerintahan menggantikan pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang 4 sebelumnya. Nah, pendirinya sendiri adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri memiliki kedekatan dengan Utsman bin Affan, khalifah ketiga, yaitu sama-sama memiliki satu kakek yang sama, yaitu adalah Umayyah bin Abdul Syam. Kemudian nasabnya Umayyah bin Abdul Syam ini bertemu di Abdul Manaf, yang mana nanti bertemu juga dengan Nabi Muhammad dan juga nanti pendiri dari dinasti Bani Abbas. Nah, perlu diketahui bahwasanya tokoh utama yang mendirikan dinasti Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah sendiri sebelumnya itu adalah anak dari Abu Sufyan bin Harb. Itu yang kita ketahui salah satu tokoh Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad, sampai akhirnya Abu Sufyan sendiri masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah yang kita pelajari di semester ganjil sebelumnya. Jadi Abu Sufyan ini merupakan salah satu tokoh penting di kaum kafir Quraisy di Mekah. Kemudian keturunannya Muawiyah ini tidak kalah penting, karena ketika dia memeluk Islam, dia menjadi salah satu sahabat yang memiliki andil sejarah besar dalam bagaimana jalannya perkembangan Islam. Kemudian kita lanjutkan bagaimana berdirinya. Perlu diketahui bahwasanya Utsman bin Affan, khalifah ketiga, yang mana itu juga termasuk dari dinasti dari keturunan Umayyah. Ketika itu Utsman bin Affan wafat dibunuh oleh oleh gerakan pemberontakan dari orang-orang yang memberontak dari Mesir. Pembunuhnya sampai sekarang masih belum diketahui. Ketika wafatnya Utsman, beralihlah kepemimpinan khalifah ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Karena ada kedekatan antara Muawiyah dan Utsman, maka Muawiyah yang mewakili Bani Umayyah ini ingin mengusut tuntas atau meminta kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa Muawiyah? Jadi Muawiyah ini adalah semenjak era Umar, karena ketika itu Muawiyah memang diutus untuk menaklukkan wilayah Syam. Maka Muawiyah semenjak masa Khalifah Umar sampai Khalifah Muawiyah, Muawiyah ini selama kurang lebih 20 tahunan dia menjadi gubernur di wilayah Syam atau di wilayah Suriah sekarang. Selama 20 tahun dia memiliki pengaruh besar di wilayah Syam, di Damaskus atau Suriah yang sekarang ini. Kemudian dia juga mewakili dari Bani Umayyah meminta Khalifah Ali untuk mengusut tuntas. Dan beranggapan bahwasanya apabila Khalifah Ali tidak mengusut tuntas, bisa jadi Khalifah Ali ini bermain di balik itu semuanya. Berarti bahwasanya Utsman bin Affan ini dibunuh oleh Khalifah Ali. Itu tuduhan dari Muawiyah. Akan tetapi Khalifah Ali ini lebih fokus untuk mengintegrasikan negara ketika itu yang sedang kacau karena adanya banyak pemberontakan, apalagi setelah wafatnya Utsman. Jadi fokusnya adalah membenahi, kemudian menghentikan berbagai macam pemberontakan. Bahkan Khalifah Ali ini banyak mengganti para pejabat-pejabat dan para gubernur yang dipilih oleh Utsman. Jadi Khalifah Utsman ini memiliki merombak gubernur yang dipilih oleh Khalifah Umar, sedangkan Khalifah Ali ini mengembalikan ke orang-orang yang dinilai lebih memiliki kapabilitas yang lebih daripada ditunjuk oleh Khalifah Utsman. Kemudian setelah itu ternyata Khalifah Ali juga berencana untuk mengganti Khalifah Muawiyah, mengganti Muawiyah dari gubernur Syam. Padahal Muawiyah ini sudah lama memerintah di wilayah Syam dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di wilayah sana. Kemudian di sana terjadi banyak isu propaganda yang mana menyebabkan terjadinya perang sesama umat Islam. Pertempuran pertama adalah pertempuran Jamal, karena ketika itu kondisi negara yang sedang tidak stabil. Khalifah Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Kufah ini lebih dekat ke wilayah Irak dan Iran. Kemudian terjadilah peperangan Jamal atau perang unta yang dipimpin oleh orang-orang Madinah. Ketika itu adalah Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, kemudian Talha dan juga Zubair bin Awam. Jadi ketika itu Talha dan Zubair wafat dalam peristiwa Jamal, sedangkan Sayyidah Aisyah
memenangkan, Sayyidah Aisyah masih selamat dimenangkan oleh pihak Ali dari Kufah, tetapi Sayyidah Aisyah diantarkan pulang ke Madinah. Kemudian peperangan yang pertama terjadi, ini timbul juga konflik kedua, yaitu adalah konflik Siffin yang lebih besar lagi. Konflik Siffin ini melibatkan antara kekuatan Ali di Kufah dengan kekuatan Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus atau di Syam. Isunya sama, yaitu adalah bahwasanya Muawiyah ini menuntut untuk mengusut membunuh Utsman, sedangkan Khalifah Ali ini ingin menurunkan Muawiyah dari jabatan di sana, sedangkan Muawiyah memiliki pengaruh yang besar. Kemudian dalam peristiwa Siffin ini, pasukan Ali ini memenangkan pertempuran tersebut. Ketika pasukan Muawiyah terdesak, hampir kalah, kemudian terjadilah peristiwa, yaitu adalah pengangkatan mushaf. Jadi mushaf itu ditombak, kemudian diangkat sebagai tanda bahwasanya berdamai dalam tuntunan Al-Quran. Jadi ketika itu ingin berdamai dari pihak Muawiyah dengan simbol menusuk mushaf Al-Quran, kemudian diangkat di atas tombak. Kemudian perang dihentikan dan mereka sepakat untuk mengadakan tahkim atau arbitrase atau perdamaian. Nah, tetapi dalam ini nanti dari peristiwa Siffin lahir ke peristiwa tahkim, muncullah kekecewaan terhadap pemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, khususnya pasca perang Siffin, sehingga nanti umat Muslim terpecah setidaknya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang pro dengan Khalifah Ali, itu nanti berkembang menjadi kelompok Syiah atau Syiatul Ali atau kelompok Ali. Kedua adalah kelompok yang pro dengan Muawiyah. Ketiga adalah kelompok yang keluar dari mereka berdua, karena keluar disebut dengan keluar, berarti artinya kharaja atau kharijun atau jamaah khawarij. Jadi orang-orang yang keluar dari kedua kelompok tersebut atau juga dari kelompoknya Ali, khawarij. Kemudian skenario perdamaian tahkim atau arbitrase ini nanti dilaksanakan di Daumatul Jandal, 400 tiap kelompok antara Muawiyah dan Ali. Khalifah Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, tokoh sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah yang sudah sangat senior. Sedangkan Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, salah satu tokoh yang kita tahu bahwasanya dia berjasa dalam penaklukan Mesir dan juga masuk Islam sebelum peristiwa Fathu Makkah bersamaan dengan Khalid bin Walid. Dalam peristiwa tersebut ternyata Amr bin As ini lebih cerdas, sehingga mana peristiwa tahkim ini atau arbitrase tidak memberikan hasil yang memuaskan di antara kedua pihak. Kenapa? Karena ketika Abu Musa al-Asy'ari yang mewakili Ali naik di atas mimbar, dia sepakat untuk mencopot jabatan Ali sebagai khalifah dan menyerahkan seluruhnya kepada umat Islam. Akan tetapi ketika itu siasatnya Amr bin As, kenapa kok Abu Musa yang naik duluan? Karena dia dianggap lebih tua, maka dia lebih naik duluan. Kemudian ketika Amr bin As naik ke atas mimbar dan ketika berpidato, bahwasanya sekarang tidak ada khalifah. Kenapa? Karena Khalifah Ali sudah dicopot oleh Abu Musa. Sedangkan ketika itu Amr bin As malah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Jadi arbitrase dalam peristiwa ini atau dalam peristiwa di Daumatul Jandal tidak memberikan hasil yang memuaskan, sehingga tetap memperkeruh keadaan politik pada zaman itu. Nah, kemudian setelah itu kelompok Khawarij yang keluar dari kelompoknya Ali, ini yang tidak memihak kepada Ali maupun Muawiyah, ini berencana mengadakan pembunuhan. Maka rencana pembunuhan ini secara serempak menargetkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Akan tetapi Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka berdua selamat dalam rencana pembunuhan tersebut. Akan tetapi nanti Khalifah Ali yang terbunuh oleh rencana pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Kemudian setelah wafatnya Ali, nanti terjadilah peristiwa perdamaian Islam di tahun 41 Hijriah yang disebut dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Nah, inilah kira-kira latar belakangnya. Jadi proses lahirnya dinasti Bani Umayyah itu dimulai ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada pertengahan Ramadan tahun 40 Hijriah, dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Ibnu Buljam. Dia merasakan bahwasanya pemerintahan ini tidak ada yang benar ketika itu, maka seluruh orang dianggap berbuat onar itu akan disingkirkan. Maka yang terbunuh itu hanya Khalifah Ali dalam peristiwa ketika hendak sholat subuh. Kemudian setelah wafatnya Ali, beralihlah pemerintahan itu digantikan oleh anaknya Hasan bin Ali. Ya, anak yang paling tua Hasan bin Ali. Akan tetapi Hasan bin Ali ini berusaha untuk mendamaikan
Kemudian kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Hasan bin Ali yang memimpin di Kufah, meneruskan ayahnya, Ali bin Abi Thalib, ini hanya memimpin dalam waktu 6 bulan karena banyak tekanan. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika itu, secara politik, Hasan bin Ali yang memimpin di Kufah ini kalah kekuatan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang memiliki kekuatan massa yang lebih banyak di wilayah Damaskus atau Suriah, atau di Syam yang kita ketahui itu. Kemudian, dengan jiwa besar, Hasan bin Ali ini mengadakan kesepakatan dengan Muawiyah siap untuk menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, Muawiyah ini harus menjamin keselamatan seluruh keluarganya atau keturunan dari Ali bin Abi Thalib atau Bani Hashim secara umum. Kemudian, Muawiyah harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketiga, setelah Muawiyah ini selesai dari jabatannya sebagai khalifah, penerusnya harus diserahkan kepada kaum muslimin dengan musyawarah. Kemudian setelah jadi kesepakatan, akhirnya Muawiyah datang ke Kufah untuk bersumpah dan ditetapkan sebagai khalifah pada Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah. Nah, tahun inilah yang disebut dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan, ketika Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan ketika itu berpindahlah jabatan khalifah dari Hasan bin Ali ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian setelah itu dia ke Damaskus dan menetapkan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahan kerajaan Daulah Bani Umayyah yang sebelumnya di Kufah selama kepemimpinan Ali dan Hasan, dan mana sebelumnya berada di Madinah dari Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Utsman. Nah, mengapa disebut dengan dinasti berbeda dengan Khulafaur Rasyidin sebelumnya? Itu disebabkan, kita ketahui nanti, ini bisa kita lihat, nomor satu, Muawiyah. Muawiyah ini menjadi dinasti pemerintahannya karena kenapa? Karena penerus Muawiyah ini adalah keturunannya sendiri, itu adalah Yazid bin Muawiyah, bahkan sampai nanti khalifah terakhir. Maka sistem pemerintahan yang sebelumnya itu Khulafaur Rasyidin melalui musyawarah, kemudian beralih ke menjadi sistem dinasti yang sifatnya turun-temurun, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu bagaimana sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Selebihnya bisa kalian baca referensi tambahan ataupun kita diskusikan. Bisa kalian tanyakan lewat WA ataupun melalui referensi yang ada lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.